Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisan. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini saya ada tugas mata kuliah dari Analisis Kebijakan Pendidikan, di mana materinya saya membahas tentang evaluasi analisis kebijakan pendidikan. Evaluasi kebijakan berarti penilaian terhadap hasil program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Pengertian evaluasi kebijakan adalah pendidikan merupakan pengukuran atau penilaian terhadap program pemerintah yang terfokus dalam ranah kependidikan dalam segala aspek. Slide selanjutnya ada tujuan evaluasi kebijakan pendidikan. Satu, itu menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. 2, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. 3, mengukur tingkat keluaran atau outcome suatu kebijakan. 4, mengukur dampak suatu kebijakan untuk mengetahui apabila penyimpangan terjadi. 5, sebagai bahan masukan input untuk kebijakan yang akan datang. Kita ke slide selanjutnya. Di selanjutnya ada macam-macam evaluasi kebijakan pendidikan. Dari segi waktu itu ada pandangan linear, pandangan komprehensif. Dari substansinya itu ada evaluasi kebijakan pendidikan dasar, dan ada evaluasi kebijakan pendidikan menengah, dan ada evaluasi kebijakan tingkat tinggi. Dari periodisasinya evaluasi itu ada evaluasi kebijakan pendidikan repelita ke-6 tahun pertama, tahun kedua, tahun keempat, tahun terakhir. Dari kriterianya evaluasi itu ada evaluasi yang menggunakan kriterium, dan kriterium yang dibuat berdasarkan norma dari sasarannya. Sasarannya evaluasi proses itu ada evaluasi dampak dari segi kuantititasnya, dan evaluasi normatif, dan evaluasi sumatif. Selanjutnya ada karakteristik kebijakan pendidikan. 1, itu tidak bebas nilai. 2, berorientasi pada masalah. 3, berorientasi pada masa lalu atau masa kini. 4, berorientasi kepada dampak. Selanjutnya ada aktor-aktor kebijakan pendidikan. 1, yang termasuk aktor resmi adalah pembuat kebijakan atau legislatif, pelaksanaan kebijakan atau eksekutif, dan administrator dari tingkatan nasional sampai dengan tingkatan lokal. 2, yang termasuk ke dalam aktor-aktor non-formal evaluasi kebijakan adalah partai politik, organisasi massa, interest group, kelompok perantara, mitra pelaksana kebijakan, tokoh perorangan, dan media massa. 3, dalam proses penilaian tindak jarangnya antara aktor-aktor formal dan aktor non-formal tersebut bekerja sama atau membentuk suatu forum. Dengan adanya forum akan didapatkan hasil penilaian yang berasal dari banyaknya varian pandangan, sehingga didapatkan hasil penilaian yang lebih komprehensif. Selanjutnya ada problema evaluasi kebijakan pendidikan. 1, bila tujuan kebijakan tersebut tidak jelas. 2, cepatnya perkembangan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. 3, tak jelasnya masalah. 4, terkaitnya antar masalah satu dengan masalah yang lainnya. 5, subjektifnya masalah kebijakan. Selanjutnya ada alasan-alasan perlunya kebijakan pendidikan. 1, yaitu mengetahui apakah hal-hal yang telah dirumuskan dalam formasi kebijakan tersebut
dapat dilaksanakan ataukah tidak. 2. Mengetahui apakah rumusan-rumusan kebijakan yang tertulis telah berhasil dilaksanakan ataukah belum. 3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan rumusan kebijakan dalam kaitannya dengan faktor kondisional dan situasional di mana kebijakan tersebut dilaksanakan. 4. Mengetahui seberapa jauh suatu rumusan kebijakan telah dapat diimplementasikan. 5. Mengetahui keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kebijakan. 6. Mengetahui seberapa dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan terhadap khalayak yang bermaksud dituju oleh kebijakan dan khalayak yang tak bermaksud dituju oleh kebijakan. 7. Mengetahui apakah resiko-resiko yang telah diperhitungkan pada saat formulasi telah dapat diatasi dengan baik atau tidak. 8. Mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam hal perbaikan kebijakan. Itulah presentasi dari kelompok 5. Saya MC San dengan NIM 203190093 mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.